Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Herman Karim dan seluruh peserta pelatihan Netsco Academy Online Training. Sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih telah bergabung di pelatihan ini dan kami ucapkan selamat datang bagi yang baru dan selamat bergabung kembali bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan kami. Perkenalkan, nama saya Asif dari Jakarta. Di sini saya sebagai fasilitator ya, memfasilitasi antara para peserta dan Pak Herman Karim sebagai pembicara pada kesempatan kali ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal dulu untuk sebelum kita melanjutkan ke Pak Herman ya. Yang pertama, untuk pelatihan kali ini pada hari Minggu, waktu pelatihan kita mulai jam 1 sampai selesai ya, nanti sampai Pak Herman selesai menyampaikan materinya. Kemudian ingin menyampaikan kembali ya hal-hal terkait dengan masalah atau kendala-kendala online training. Ini sering kali terjadi, mungkin dari sisi para peserta ataupun dari sisi host ataupun dari sisi pemateri gitu, yaitu masalah jaringan atau koneksi internet ya. Nanti apabila ada hal ada kendala-kendala seperti itu, mungkin suara tidak terdengar ataupun sering putus kemudian keluar masuk itu, mohon dapat dimaklumi karena memang itu di luar dari kemampuan kami. Kemudian saya ingin sedikit memperkenalkan pengajar kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Herman Karim. Beliau adalah ahli K3 yang sudah berpengalaman ya selama puluhan tahun, sebagaimana beliau sampaikan tadi. Saat ini beliau berada di kediamannya Kalimantan Timur ya, di Balikpapan sana, yang dibilang tadi kena lockdown nggak bisa kembali ke Bekasi seperti itu. Nah, ingin saya sampaikan juga pelatihan kita pada kali ini yaitu kita mengambil tema Electrical Safety for Non-Electrician. Nah, ini sangat penting bagi kita ya, terutama bagi kita yang tidak begitu memahami tentang dunia kelistrikan ya. Karena sebagaimana kita ketahui, listrik itu sudah menjadi kebutuhan kita ya. Baik dari hal-hal yang kecil, dari ngecas HP misal, bahkan sampai hal-hal yang besar untuk tenaga produksi dan sebagainya. Nah, untuk itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kita bisa memanage atau bisa agar terhindar ya dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, atau dampak negatif dari listrik ini. Nah, mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Herman untuk memberikan materinya terkait tentang hal ini. Silakan Pak Herman. Mungkin ada PPT yang ingin ditampilkan. Silakan. Oke. Bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Sudah bisa. Oke, saya bilangkan dulu background saya bahwa saya sebenarnya seorang mekanik, ya mekanik alat-alat berat sampai saya sebagai instruktur atau trainernya di salah satu perusahaan perusahaan asing. Namun dari tahun 79 tahun 80 saya sudah ikut pelatihan safety ya. Pertama sekali itu yang terkesan sama saya stop program. Stop program itu bagaimana usaha dari semua orang di perusahaan itu, di Freeport ya, di Rian itu, semua orang itu harus melakukan inspeksi terhadap unsafe acts, terhadap sesuatu yang akan menimbulkan kecelakaan, sesuatu yang berbahaya dan akan menimbulkan kecelakaan, berpotensi akan menimbulkan kecelakaan.
Namanya itu stop program, Safety Training Observation Program. Di tahun itu yang paling pertama kali dan itu terkenal stop program ini untuk mengenali bahaya. Karena prinsip dari safety, kita tuh harus mampu mengenali bahaya. Kalau setelah tahu kita bahayanya, kita taksir risikonya. Setelah tahu kita tingkat risikonya, ya risiko itu bisa fatal, bisa besar, bisa setengah, bisa 2 hari tidak masuk kerja. Baru kita terapkan kontrol yang sesuai. Kontrolnya itu juga macam-macam jenisnya kan. Namun kita tidak akan membahas banyak itu tuh karena itu sudah kita bahas. Kita anggap ini kita sekarang ini mengenali bahaya listrik, ya, mengenali bahaya listrik dan kita tahu risikonya bagaimana. Ini yang akan kita bahas. Dan kebetulan saya juga adalah sarjana teknik listrik, ya, sarjana teknik listrik tegangan tinggi. Oke, jadi dengan kompleksitas dengan bermacam background ya dan saya tertarik betul mendalami terus masalah safety dan masalah safety management system. Saya malahan ke Australia 2 kali untuk dikirim ke Australia untuk belajar sistem manajemen safety ini. Ya, sampai di Indonesia pun banyak yang saya ikutin safety management system. Mungkin saudara-saudara tahu ya itu apa? Yaitu safety management system dan lingkungan itu adalah kunci untuk menerapkan program di perusahaan-perusahaan. Oke, di sini dan saya sering ngajar, ini salah satu yang terakhir ini calon ahli K3 listrik. Saya ngajar. Oke, itulah background saya dengan listrik dan termasuk juga mekanik. Dan saya sudah rencanakan berikutnya kita mengadakan pengenalan satu zaman itu adalah audit untuk SMK 3. Ya, mungkin minggu depan atau kita lihat nanti perkembangannya. Karena ini penting menurut saya. Oke, jadi sekarang listrik, bahaya listrik, ya basic electric safety untuk non electrician. Jadi bukan orang listrik dia harus paham dengan masalah listrik. Ya, ini maksud saya di sini. Oke, kita teruskan. Oke, kita dari Nesco Academy ya yang berusaha membahas masalah dasar mengenai keselamatan kerja. Ini gambaran yang saya sampaikan bahwa listrik ini selalu mencari korban. Dia adalah pembunuh secara diam-diam, ya. Dan sering terjadi yang kayak seperti ini. Menurut informasi yang saya dengar, listrik ini membunuh orang 30 orang per hari di India, ya. Nah, jadi orang banyak tidak mengerti. Meninggal kecelakaan listrik umumnya akibat orang tidak memahami listrik. Apalagi mengenali bahaya listrik. Ini yang kita akan bahas. Kalau kembali ke Undang-Undang tahun 1970, dengan jelas ditulis ini, ya. Undang-Undang 1970 ini adalah apa? Ada 4 pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan jalannya Undang-Undang 1970 ini. Yaitu direktur yang punya perusahaan, top management, suatu supervisor atau atasan langsung, ya, atau pengurus di perusahaan itu namanya atasan dari karyawan, atasan. Setelah itu employees atau karyawan. Jadi 4 orang ini punya kewajiban, tanggung jawab. Bisa diseret dia ke ranah hukum kalau sengaja melanggar Undang-Undang tahun 1970 ini. Nah, di sini di bab 3 syarat-syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan materi yang kita bahas sekarang ini atau mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Ya. Jadi dengan kata-kata mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya tertulis pada Undang-Undang 1970 ini berarti apa? Perusahaan itu harus mencerminkan ada usaha untuk mencegah. Bagaimana untuk mencegah? Orang-orangnya yang berurusan dengan listrik itu harus training listrik. Dan itu ditetapkan oleh PUIL. Mungkin PUIL ada saudara-saudara yang tahu. PUIL itu kepanjangannya adalah persyaratan umum instalasi listrik. Sama dengan aturan-aturan mengenai listrik di sana ditulis semua. Ya, di sana dijelaskan semua PUIL. Jadi kesimpulannya apa? Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya yang disyaratkan di perusahaan
harus tercermin dengan adanya pelatihan-pelatihan. Orang listrik itu harus bersertifikasi. Kalau perlu semua masalah-masalah yang berhubungan listrik itu sudah disiapkan, sudah ada jalan di perusahaan tersebut. Kalau di SMK 3, PP 50 tahun 12, mungkin saudara-saudara sudah tahu juga, di elemen 6, sub elemen 1, ya, mengenai keamanan, di 614 ditulis di sini nih, kepatuhan terhadap perundang-undangan. Perundang-undangan sudah jelas, di Undang-Undang Nomor 1 1970. Standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Jadi modifikasi terhadap listrik. Apa nih maksud modifikasi terhadap listrik? Yang masuk ke rumah mungkin 3.000 watt. Ya kan, contohnya ke rumah 3.000 watt. 3.000 watt ini harus dimodifikasi. Mungkin 1.000 watt untuk ruangan duduk, 1.000 watt untuk dapur, 1.000 watt untuk kamar-kamar misalnya. Ya. Itu diatur oleh, maka itu dibagi oleh, pembatasannya dibagi oleh SCRING atau MCB. Ya kan? Sehingga kalau terjadi, pokoknya ya itulah secara ringkas saja saya jelaskan. Soalnya kalau saya terangkan lebih lanjut mungkin makan waktu. Oke, pertama berikutnya saya mau jelaskan dulu asal listrik itu. Asal listrik pertamanya mungkin dari pembangkit listrik tenaga air, ya. Setelah itu yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap, ya, dengan batu bara biasanya air yang direbus dibakar dengan batu bara akan menimbulkan uap, uap yang bertekanan akan memutar turbin, turbin akan memutar genset, generator, maka generator akan membuat aliran listrik, akan menimbulkan listrik. Yang berikut adalah pembangkit listrik diesel, ya. Di Balikpapan masih ada nih. Kalau kita lewat di samping diapanya itu terdengar bunyinya. Oke, berikut apa yang harus dipahamin? Adanya transformator atau trafo. Apa gunanya trafo? Trafo ini meninggikan atau meningkatkan voltase. Sorry, apa itu voltase? Voltase itu tegangan. Tegangan itu sama dengan tekanan. Kalau air mengalir di pipa, ya, itu ada tekanan pada air itu sama dengan voltase. Jadi voltase ini berupa tekanan, ya. Dan voltase ini apa gunanya? Voltase ini gunanya untuk mendorong arus listrik, ya, mendorong arus listrik yang satuannya itu berupa ampere atau watt, ya. Sedangkan voltase kalau untuk di rumah-rumah 220. Yang dihasilkan dari mesin diangkat dengan trafo ini di step up. Trafo untuk menaikkannya menjadi 1.000, menjadi 7.000, sampai jaringan tegangan menengah, ya, sampai 100.000 voltasenya, sampai nanti terus jaringan di gardu tiang ini ada lagi trafo-trafo. Jadi ada trafo untuk menaikkan voltase, ada trafo untuk menurunkan voltase ini. So setelah dikirim dia dengan tiang-tiang besar di tengah hutan kelihatan itu kan, itu dengan voltase yang tinggi, maka nanti diturun menjadi jaringan tegangan rendah, ya. Jaringan tegangan rendah masuk ke kota itu misalnya dari Balikpapan tadi kan dikirim, itu menjadi 1.000, diturunkan menjadi 1.000 volt, ya. Sudah ratusan ribu volt, diturunkan lagi kalau mendekatin kota akan diturunkan jadi 1.000 volt. Sudah itu langsung dikirim ke saluran rumah-rumah. Dari 1.000 volt diturunkan lagi pakai trafo yang kecil, dari 1.000 diturunkan ke 220. 220 atau ke 380 atau ke 220. Biasanya kalau 380 volt itu untuk industri, untuk bengkel-bengkel atau untuk pabrik-pabrik yang 380 volt, yang 380 volt aja yang dibutuhkan di sana. Tapi kalau untuk perumahan 220 volt. Inilah yang tetap, jadi voltase ini yang paling berbahaya sebenarnya. Oke, kelihatan di sini sekarang. Selanjutnya kita bahas mengenai listrik dibangkitkan oleh sarana pembangkit listrik seperti yang bilang tadi, ya, dengan kabel listrik dialirkan menuju trafo dan berfungsi meningkatkan voltase. Trafo meningkatkan voltase listrik dari 2.300 watt naik menjadi 22.000 dan dibangkitkan oleh sebuah generator, yang dibangkitkan oleh sebuah generator tadi, ya. Sudah itu voltase itu bisa sampai dengan 765.000 volt. Bayangkan aja. Tapi yang paling sering adalah 345.000 volt. Jadi saudara-saudara sudah tahu, yakin sekarang bahwa voltase itu perlu ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Guna kemampuannya voltase ditinggikan itu adalah agar voltase ini bisa mendorong ampere atau daya listrik, ya, yang
60.000 watt, 60.000 watt yang dikirim dari Balikpapan ke Banjarmasin misalnya, atau dari Balikpapan ke Samarinda, kalau dikirim misalnya 60.000 watt, ya 60.000 watt atau 60 mega, ya megawatt yang dikirim 60 megawatt, sampainya di Samarinda dia masih tetap kurang-kurang sedikit dari 60.000, ada 60 megawatt. Namun kalau tidak ditinggikan voltasenya, dikirim 60 megawatt, sampainya di Samarinda mungkin 1 megawatt aja tinggal lagi. Hilang di jalan akibat voltasenya rendah. Jadi alasannya kenapa voltasenya ditinggikan? Untuk menghilangkan timbulnya efek kerugian dari daya. So daya itu yang paling penting sebenarnya. Yang berupa satuannya ampere atau watt. 1 ampere itu biasanya 220 watt. Ya. Oke, sekarang nih gambaran ini kelihatan di sini. Ya, ini yang masuk dari ke rumah misalnya. Masuk ke rumah itu 220. Ini box ini di luar box ini berupa apanya? Catch-nya. Listrik bisa membunuh atau bisa mengakibatkan cedera parah atau menyebabkan kerusakan harta benda. Ya, kalau tersentuh sama orang di sini, kena ada korslet di sini, maka listrik itu ya akan mengalir, dia akan kembali langsung ke ini sifat listrik. Ya, jadi kalau normal, jadi walaupun kesetrum dan tidak fatal, misalnya kan bisa menyebabkan keparahan dan cedera permanen terhadap organ tubuh. Kesetrum akibat peralatan listrik yang rusak membuat orang kaget dan jatuh dari tangga. Itu kalau kasus-kasus bahaya lainnya, ya, maka akan timbul kecelakaan. Oke, di sini kelihatan mengalirnya listrik bahwa terjadi korslet akan melewati manusia dan terus ke ground. Sebab sifat listrik begitu. Jadi sifat listrik mulai dari sini bergerak, terus kan normalnya ya, terus dia memutar alat bor ya. Normalnya dia tuh akan kembali lagi jalur hitam ini dan kembali ke sumbernya, ke sumber listrik ya. Nah, namun kalau ada terjadi korslet di sini, kena tangan orang ini, maka aliran listrik itu langsung dia mencari jalan untuk menuju ke ground. Ini ground ini akan terus lagi kembali ke asal dari listrik tadi, ya, dan kembali lagi ke Pertamina, seperti masuk ke PLN, ya, kembali ke PLN dia. Ini jalur listrik yang bisa berubah akibat dari korslet. Sekarang kita lihat dulu short circuit, hubungan pendek. Jadi hubungan pendek ini terjadi di sini nih, ini hubungan pendek ya. Maka hubungan pendek terjadi di sini, tidak ada listrik lagi ke sini. Ini mesin bor ini tidak akan jalan dia nih, ya. Orang ini aman aja, tapi jelas mesin bor tidak akan bisa jalan karena listrik ini terputus di sini. Karena ada korslet, itu maka nama hubungan pendek, ya. Korslet maka listrik tadi berbalik arah lagi kembali dia ke sumbernya, ke pembangkit listriknya. Jadi sumber pembangkit listrik kalau di di tempat-tempat tertentu di panelnya itu kadang-kadang ya, ini berupa catch, ini harus ada groundnya, ditempel dia di groundnya ke sini dan terus ke bumi. Ya, jadi simpulannya apa? Penting memastikan adanya fasilitas grounding atau pembumian. Ya. Jadi kalau jadi kebakaran terjadinya akibat short circuit ini, ya, short circuit, maka terjadi loncatan api di sini, ya. Dan inilah yang akan membakar kayu atau apa dan kebakaran di rumah akibat korslet listrik itu biasa. Tuh. Jadi sering listrik disalahkan akibat adanya apa tadi? Korslet tadi, ya. Tapi biasanya untuk di rumah itu overload, ya. Overload itu bebannya berlebihan. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Ini, di mana ada arus listrik akan ada medan magnet. Ini ada magnet, energi magnet, ya, magnetic energy. Jadi bila ada medan magnet, biasanya akan ada arus listrik. Arus listrik cenderung akan mengalir melalui pengantar dengan tekanan yang paling atau yang lebih kecil. Ya. Arus listrik hanya mengalir melalui konduktor pengantar. Seperti apa konduktornya? Yaitu emas, perak, tembaga, ya, besi, kuningan, timah, air, dan lain-lain. Sedangkan arus listrik tidak bisa mengalir melalui non-konduktor, seperti kayu kering, kertas, plastik, karet, batu, semen, udara, dan lain-lain.
Selanjutnya apa? Mengendalikan arus listrik. Nah, ini penting dipahamin. Mengendalikan arus listrik supaya jangan menimbulkan bahaya dan kecelakaan adalah dengan cara memberi jalan dengan hambatan sekecil mungkin atau memberi isolasi penghalang yang efektif tidak tembus listrik. Jadi maksud dari sini apa? Memberikan fasilitas, memberi jalan fasilitas sekecil mungkin tahanannya itu adalah grounding, isolasi itu. Jadi dibuat saluran kabel yang hijau langsung ditaruh ke bumi. Kalau diisolasi berarti dihalangin dia. Tangan kita tidak bisa bersentuhan dengan arus listrik. Itu isolasi lakban itu sama sebenarnya. Oke, jenis bahaya listrik. Bahaya listrik yang penting dipahami adalah yaitu ada sentuhan langsung. Bahaya sentuhan langsung listrik adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Ya, secara normal ada tegangan listrik di sana dan tersentuh sama kita. Itu bahaya sentuhan langsung. Berikut apa? Yaitu sentuhan tidak langsung atau bahaya tidak langsung. Bahaya sentuhan tidak langsung. Jadi adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif. Jadi bagian konduktif itu ada bahan yang konduktif sifatnya, yang secara normal tidak ada tegangannya, tak ada tegangan listrik di sana. Menjadi bertegangan kenapa? Karena terjadi kegagalan isolasi atau terjadinya korslet. Ya. Maka dia akan timbul kelistrikan. Misalnya nih, ini panel ini tidak harus ada listrik di sini nih, nggak ada tegangan listrik di sini nih. Namun karena ada korslet di dalam ini, maka ini jadi ada listrik. Ini yang dimaksud dengan sentuhan tidak langsung. Tapi kalau terpegang langsung sama orang di sini nih, listrik ini, ya, ini bahaya sentuhan langsung. Itu yang penting dipahami. Ini contoh satu lagi. Jadi kalau listrik, dia akan mencari jalan untuk kembali ke bumi. Itu prinsip listrik. Ya. Dan kalau ada yang masuk, ada titik masuk, pasti ada titik keluar. Ada titik masuk di sini, maka ada titik keluar di sini. Ya kan? Kalau ada titik masuk di sini, maka ada titik keluar. Ini yang penting dipahami. Ada titik masuk di sini nih, maka titik keluarnya di sini, exit ya. Maka tubuh orang ini sudah menjadi konduktor. Konduktor sesuatu yang bisa dialiri listrik. Ya, jadi itu permasalahan yang penting. Jadi jalur listrik lewat melalui tubuh yang berfungsi sebagai kabel pengantar konduktor listrik. Caranya yang mana Pak? Kalau bisa kaki kita ini punya alas dari karet ya, mungkin aman kita. Ya, itu maka orang listrik harus menggunakan sepatu karet ya kalau kerja. Ya. Kalau terjadi sentuhan tidak langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, dia tidak menjadi konduktor untuk mengalirnya listrik ke bumi. Gitu. Ini yang paling sering, yang paling penting kita pahamin. Ya. Di sini nih, pembangkit listrik, ya 220 volt, ini mengalir normal, ya. Tapi tersentuh listrik. Di sini nih, ini bagian catch atau bagian dari alat listrik. Ini alat yang berputar listriknya kan. Di sini ini ada terjadi korslet, maka terpegang sama orang, maka aliran listrik mengalir melalui jalur kesetrum langsung ke sumbernya lagi. Ini masalah yang paling penting dipahamin. Oke. Jadi penting dipahami di sini, melihat, mengobservasi, ya, mengobservasi bagian-bagian mana yang akan menimbulkan yang berbahaya potensi dan akan menimbulkan risiko. Ya, ini tanda-tanda kali merah ini bagian-bagian yang harus diawasin, yang harus diawasin dan dikenali. Karena di sini ada bahaya yang harus diidentifikasi, yang dikenal. Karena ini pecah, rusak. Ini ada rusak, ya. Di sini sambungan ini. Ini bagian-bagian yang berpotensi bahaya. Ya. Ini seperti ini juga, ya ini bahaya semuanya. Jadi seorang yang bekerja dengan listrik, dengan alat listrik, misalnya dengannya alat listrik ya, maka dia harus awas. Hal-hal ini harus diperhatikan. Ini penggunaan yang aman dari perkakas listrik. Berikut pencegahan. Nah, ini kalau kita bekerja pada listrik, ya, usahakan kabel listrik ini dinaikkan ke atas ini.
dipasang di sini, naik ke atas ini, tidak mengganggu orang berjalan. Kalau kawan ini taruhnya kabel listrik di lantai, orang lewat nanti bisa tersandung atau terkait kakinya, ya. Itu baru masalah terkait dan bisa jatuh, ya. Maka kita harus melakukan pencegahan, ya, dalam menggunakan listrik. Maka amannya adalah dinaikkan ke atas ini, diikat, dia disuspend, digantung, dan baru orang itu bekerja dengan aman di sini. Jadi kehati-hatian kita dalam masalah listrik ini paling penting. Sudah itu sebelum intervensi sebelum melakukan pekerjaan terhadap yang dijalankan atau yang digerakkan oleh listrik, ya, maka perlu kita melock out dan take out dulu, ya, melock out dan take out, yaitu mengunci. Kita sudah pernah bahas ini, lock out dan take out. Maka kalau ini dikunci, maka ada ditaruh label di sana, maka ditaruh gembok di sana, maka tertulis ini do not operate, ya. Maka otomatis ini akan aman jadinya. Jadi switch off electricity harus dimatikan aliran listrik sebelum kita mengerjakan atau memperbaiki komponen-komponen listrik. Jangan sampai ada listrik di dalamnya melalui saluran itu. Macam ini, ya. Lockout, bekerja dengan aman. Maka dimatikan di sini listriknya. Orang ini tidak mesti dia kena listrik. Ini kondisinya kan belum diamankan, ya, belum dimatikan. Jadi bisa dia kena listrik. Kelihatan di sini nih. Jadi sebelum melakukan suatu pekerjaan harus listriknya dimatikan, ya. Dan ini sangat penting, ya, dikunci, dilabel, ya, sehingga orang tahu bahwa ada yang bekerja di saluran listrik tersebut. Oke, berikut mengenai short circuit, hubungan pendek cepat akan terjadi. Kalau sudah kelihatan seperti ini, ya, maka otomatis hubungan pendek atau short circuit akan terjadi dengan cepat. Kalau seperti ini. Jadi ini sudah harus diawasin ini. Sudah harus diperbaiki. Dan diperbaiki oleh orang yang ahli. Oleh orang yang mengerti listrik. Tidak boleh sembarangan aja. Orang yang tak tahu sama sekali mengenai listrik disuruh mengerjakan listrik. Itu mengundang bahaya. Setelah itu ini terletak di tempat terbuka, jadi bukan tempat terlindung, ya, terbuka, terpapar, terekspos ke udara luar, ya, seperti ini. Apa sambungan terlindung dengan baik kalau misalnya, apalagi kalau terjadi seperti ini kan di daerah terbuka, di tempat terbuka, apabila hujan bagaimana? Dan kalau hujan bagaimana? Ya, ini yang penting dipahami, ya, ini yang penting diketahui bagi kita yang peduli dengan keselamatan listrik, atau bagi kita yang menggunakan alat-alat listrik bekerja. Ini, ya, bahaya listrik. Jadi tetap ada seperti ini yang kita awasin. Dari ini, ya, bentuk bahaya listrik. Jadi sepertinya ada yang hilang di sini, ada yang kurang. Yaitu apa? Ini sambungan yang tidak semestinya ini dikerjakan asal jadi aja. So kalau ditusukkan begini saja listriknya tanpa menggunakan plug, ya, apa yang terjadi? Itu tahanannya jadi besar. Listrik yang mengalir di sini nih, ya, akan terjadi panas karena tidak terjadi hubungannya longgar di sini. Panas ini akan terbakar di sini nanti. Jadi tidak bisa dan jangan dibolehkan kalau ada sambungan-sambungan seperti ini. Terkadang orang mau cepat aja, ya, tidak mempedulikan hal-hal yang begitu. Jadi ini hati-hati dalam menggunakan plug ini. Jangan ditarik talinya, ya. Kalau megangnya itu ya harus di sini megangnya, ya. Karena orang merasa aman dia narik di sini. Itu tidak boleh. Jadi megang di sini langsung. Nah, dia sudah didesain untuk itu. Ini perlu diwaspadai, ya. Sambungan-sambungan seperti ini jangan dianggap lumrah ini. Ini apalagi kalau kena hujan, ya, dan kebetulan ada yang terbuka seperti ini, ya, dan kena hujan ada aliran listrik di sini, ya. Kalau ada aliran listrik di sini ini basah kena hujan dan orang berdiri di sini bisa dia tumbang aja dia, ya. Orang nggak tahu kadang-kadang kenapa dia tumbang nih, langsung dibantu langsung ikut lagi.
Jadi sudah lumrah sampai 1, 2, 3, 4 orang yang sama-sama meninggal karena mereka tidak mengerti dengan listrik. Ya, itu sering terjadi. Ya, awas bagian kabel mana yang akan Anda pegang. Hati-hati. Kalau ada aliran listrik, jangan semudah itu kita memegangnya. Karena ada bahaya potensial mengenai listrik. Nih. Apalagi dalam kondisi hujan. Apalagi seperti ini. Ya. Kalau ada kabel listrik, kita menggunakannya hati-hati. Kalau ada kerusakan di sini nih, bersentuhan dengan batang pipa ini, kita memegangnya dan kita juga berhubungan langsung dengan ini, keren, maka terjadilah aliran listrik melalui tubuh kita dan sini. Kalau sempat melalui tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu akan rusak dan kita akan pingsan dan bisa meninggal. Oke, berikut mengenai portable electric tools. Ya, ini alat-alat listrik atau peralatan listrik yang biasa kita pergunakan. Ya. Yang penting kita sudah mengenali bahayanya. Ya, bahayanya yang tidak sederhana atau sepertinya sederhana tapi sangat serius. Sebelum menggunakan alat perkakas listrik portable, ya portable itu yang bisa dibawa-bawa ya, bisa dipindah-pindahkan atau bisa diangkat dengan tangan. Lihat dan pastikan ada terpasang pembumian atau tidak. Ya, pembumian yang benar. Pembumian itu apa maksudnya? Ada kabel. Kabel khusus, ya, pembumian terpasang dengan benar, kecuali instalasi dipasang sesuai jenis yang sudah disetujui tanpa adanya pembumian atau pelindung MCB. MCB ini mini switch breaker, contact breaker, mini contact breaker. Sebelum menggunakan peralatan listrik portable, pastikan casingnya tidak rusak. Ya. Casingnya tidak rusak, ya maksudnya jangan ada pecah atau retak. Kalau rusak jangan dipakai. Jadi kita tidak disuruh atau tidak dianjurkan untuk mencoba-coba sesuatu kalau berhubungan dengan listrik. Ya. Kalau ada dicurigai, maka hindarin saja sudah. Ya. Pastikan semua kabel listrik, plug, ya. Yang ini maksudnya plug, ini, atau koneksi benar dan terhubung dengan kuat. Ya. Sudah kalau longgar, dia longgar akan menimbulkan panas. Kabel listrik yang terhubung secara longgar itu akan menimbulkan panas, malahan bisa meleleh akibat panas, dan bisa membakar kalau dia kebetulan menempel pada papan yang kering. Ya. Jadi sering terjadi bahwa rumahnya terjadi korslet di rumahnya, kena beban melebihin, maka setelah pulang dari rumah, dilihatnya rumahnya sudah terbakar. Itu biasa dan normal terjadi. Sering terjadi maksudnya. Ini hal yang perlu dipahami. Gini, kenapa sampai kondisinya seperti ini? Ini karena akibat apa? Karena akibat terjadinya resisten yang besar di mana listrik ngalir pada kawat tersebut. Karena tidak terpasang dengan cara yang benar, ya. Makanya akan terbakar di sekitar sini, ya. Ini yang penting kita pahami. Jadi tidak bisa kita itu menggunakan kalau ada ancaman-ancaman bahaya yang penting kita kenali terlebih dahulu. Jadi kalau sudah kondisi kayak gini, masih akan dipakaikah yang seperti ini? Jadi kita sudah harus paham dengan ini. Oke, berikut adalah mengenai pergunakan alat yang sesuai dengan data yang tertera pada peralatan tersebut. Apa maksudnya peralatan ini? Ya, apa maksudnya data-data ini? Data-data ini berupa traceability. Traceability apa? Mampu lacak. Jadi dengan semua alat-alat ya yang berpotensi bahaya ya, hazard potensial hazard yang dipasarkan ke masyarakat, yang dilempar ke masyarakat, harus sifatnya tuh traceable. Traceable itu apa? Bisa dilacak. Harus tahu kita siapa yang merek pabriknya apa, ya buatannya. Kalau di sini kan dijelaskan di sini nih, ya Robert Bosch Ohm. Jadi di sini nih sudah itu dijelaskan data-datanya di sini.
Data-data mengenai alat tersebut juga dijelaskan di sini bahwa dia itu bisa dipergunakan pada 230 volt atau sama aja dengan 220 volt. So, volt itu sebenarnya naik turun. Kadang-kadang dari 220 itu bisa turun menjadi 180 atau menjadi 200. Tapi rata-ratanya di perumahan di Indonesia itu 220 volt. Tapi bisa juga 230 volt. So, kalau banyak penggunaannya, ya voltase itu turun. Sama juga dengan pressure air akan turun ya kalau banyak menggunakannya orang. Sedangkan 50 Hz ini 50 Hz ini putaran atau frekuensi uh, pem, pemotongan arah gerak ya, pemotongan arah gerak. So kalau untuk memahami basic listrik ya, sebenarnya timbulnya listrik itu akibat apa? Akibat terjadinya pemotongan arah dari dua konduktor, pemotongan dua arah konduktor. Yang dari ke satu kiri, yang satu ke kanan, maka dia tidak dibilang tergesek ya, tapi dia saling berdekatan misalnya, maka timbullah listrik. Ya. Jadi dan di sini juga dibilangkan 650 watt, ya 650 watt tahanan beban yang atau arus yang daya dari alat ini. Ya, kalau 115 mm itu kemungkinan ya, menurut saya itu diameter dari amaturnya, yang motor yang berputar. Ya. Sudah itu, ini putarannya mungkin ya sekitar 11.000 lebih kurang. Ya. Dan CA itu adalah conform to European standard. Jadi made in Jerman. Jadi ini harus kita pedomani sebelum menggunakannya. Kalau kita harus 3 ampere, ya, berarti kabel listrik yang dipakai untuk sambungan, untuk extensionnya, kan, jangan kurang dari 3 ampere. Jangan dipakai kabel yang halus, yang tahannya 3 ampere, yang kurang dari 3 ampere. Ini bisa menimbulkan kebakaran, karena kalau kecil kabelnya dari 3 ampere, dia akan panas dia dan akan terbakar dan akan meleleh. Jadi harus disesuaikan dengan bebannya. Ini 650 watt sama dengan 3 ampere. Ya. So 1 ampere itu sekitar 220 watt. Jadi kalau 3 ampere berarti 3 kali 220 sekitar 650 watt. Pastikan kabel listrik cukup panjang mencapai pekerjaan agar tidak tegang saat menggunakannya. Ya. Kadang orang tidak mau repot, kabel ini ya sudah panjang, dipaksanya ditarik ya sampai tegang. Dan jangan sampai tergeletak di tanah, sebenarnya itu harus dijauhin. Atau jangan bentang kabel listrik di tanah atau lantai, kabel bisa rusak atau bisa mengait kaki orang. Ini harus diperhatikan, sederhana tapi penting. Jangan berdiri pada permukaan yang lembab atau basah. Ya. Di sini kelihatan basah, orang bekerja megang listrik di sini. Ya. Kalau terjadi korslet pada tangannya, maka listrik itu akan mengalir langsung ke tanah ini. Dan coba dia memperkecil tahanan. Adanya basah ini air ya, dan sepatunya juga bukan kulit, bukan karet ya, maka akan cenderung tahanannya menjadi kecil. So listrik akan mengalir ke konduktor atau ke kabel yang tahanannya kecil. Misalnya contohnya penangkal petir. Penangkal petir itu sebagai tahanan yang dari puncak rumah, dari atap puncak rumah, ya dipasang langsung terus ke bumi. Itu tahanannya dibikin sekecil mungkin. Mungkin 5 ohm atau 6 ohm saja kalau menurut undang-undang kalau tidak salah. Kalau besar tahanannya, maksudnya kabel pemancar, penangkal petir tersebut, apalah kalau tergantung di udara, ya nggak sampai ke tanah, ujungnya itu sama dengan menyediakan bahaya itu, ya. Sebab kalau datang, tapi bagaimanapun kalau tidak terhubung ke bumi, juga petir tidak akan menuju ke sana, nggak akan singgah di sana. Ya kalau sudah tersedia, ya kalau sudah tersedia saluran untuk listrik lewat, maka di saat itulah listrik akan meloncat di sana dan melalui sana dan terus dia ke bumi.
Kalau diantaranya ada kaki orang, ya badan orang itulah yang menjadi konduktor. Portable electric tool hanya dipergunakan sesuai rencana, sesuai desainnya, sesuai rancangannya. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang lain, ya. Itu maksudnya di sini, ya. Kalau dia dirancangkan untuk menggerinda, untuk menipiskan atau menggerinda, maka digunakan untuk menggerinda. Kadang-kadang ya dari pengalaman saya kerja ya, ada orang menyalakan gerinda listrik ya, sudah itu di gerindanya kawat ya sampai merah untuk nyalain rokok. Ya. Ini yang sebenarnya dimaksud di sini. Jadi jangan terlalu menganggap sederhana sesuatu itu. Setelah itu berikut apa lagi? Itu jangan hubungkan peralatan listrik portable dengan soket lampu. Jadi soket lampu misalnya bola lampunya dicabut langsung diakal-akalin gitu, dipasang kabel listrik ya untuk supaya dapat listriknya, maka dialirkan listrik pakai dengan kabel tersebut. Karena sambungan yang seperti itu sudah jelas tidak sempurna. Sebab sambungan yang dibuat sembarangan itu akan menimbulkan tahanan yang besar. Kalau tahanan besar, listrik sulit lewat di sana. Kalau listrik sulit di sana lewat, dia akan menimbulkan panas di sana. Kalau menimbulkan panas di sana, cenderung dia akan meleleh dan menimbulkan api atau pijaran api, dan itu akan membakar. Jadi tidak bisa kita sambung-sambung begitu saja kabel listrik. Atau hal ini bisa terjadi, ya, jangan dipergunakan alat tumpul yang rusak atau yang sudah retak, ya, dengan yang ada hubungannya karena putaran dari alat listrik tersebut, ya, itu ribuan RPM, ya, bukan hanya bukan rendah putarannya, tinggi. Kalau ini retak, ya, dia bisa melayang dan pecah. Untungnya kalau gerinda ini, ya, dia ada lapisan apa di dalamnya nih, benang ya. Kalau udah pecah dia tidak langsung lepas dia. Ya, ada benang, saluran benang di sini. Sudah diantisipasi supaya jangan mudah kalau pecah jangan melayang dia atau bisa melenting atau semacamnya. Kalau tidak dipergunakan perkakas listrik harus diputus hubungannya. Jangan dibiarkan tergeletak begitu saja, ya. Sangat berbahaya. Jadi harus dimatikan. Harus diputus, ya. Berarti harus secara teratur diinspeksi dan dirawat oleh tukang listrik yang kompeten. Jadi peralatan listrik harus secara teratur diinspeksi. Diinspeksi itu apa? Diperiksa. Diperiksa apa? Untuk mengenali bahayanya. Kalau ada bahayanya, maka sudah diketahui itu bahayanya, kita taksir. Kalau risiko listrik itu sudah jelas tinggi risikonya. Ya, sudah kita bayangkan. Sudah dijelaskan. Ya, risikonya itu meninggal. Taruhlah risikonya itu orang yang tidak meninggal, tapi terus terjadi kerusakan organ-organ tubuhnya. Dan bisa juga terjadi kerusakan pada otak. Saya kenal tuh orang, ya, masih keluarga saya di Jakarta itu, bahwa dia kena waktu masih muda, dia masih kuliah, terkena aliran listrik, kuliahnya tidak terus, sekarang ini dia tidak bisa mempergunakan pikirannya gitu. Jadi tetaplah kita tuh harus memastikan ya mengenai semua data-data itu harus sesuai dengan listrik yang kita pakai. Jadi tidak bisa sembarangan aja. Contohnya ini, bagaimana orang ini bisa memegang listrik yang normalnya ini bahaya sentuhan langsung ini. Kalau tidak dimatikan listriknya dulu dari sumbernya, ya kan? Di lock out dulu gitu. Ini maksudnya di sini. Jadi jangan dibawa. Nah, ini ada kebiasaan orang juga kita ya, saya sering melihat dia menenteng sesuatu itu dengan kabelnya. Kabelnya ini yang ditenteng, yang dipegang. Maka dia akan jadi rusak di sini. Ya, tidak boleh. Jadi peganglah pada apanya nih, stemnya ini ya. Tidak boleh kita memegang pada yang mudah aja. Jadi perhatikan juga ini, jangan overload sirkuit ini maksudnya jangan memberikan pembebanan lebih. So terjadinya seperti ini, terbakarnya kabel listrik, itu akibat dari
beban yang lewat di kabel listrik itu terlalu besar untuk kabel listrik itu. Jadi itu namanya itu overload atau kelebihan beban. Sebenarnya kalau analisa orang yang paham dengan listrik, kebakaran listrik di rumah itu akibat overload, jadi bukan short circuit. Malah padahal sering betul saya lihat di TV-TV yang disalahkan tuh short circuit atau hubungan pendek. Menurut saya jauh dari hubungan pendek. Yang menyebabkan kebakaran listrik di rumah-rumah itu akibat dari overload atau kelebihan beban. Apa yang dimaksud kelebihan beban? Yaitu, saya ulang lagi seperti tadi ya, bahwa kabel listrik terlalu kecil untuk dilewatin oleh listrik. So ada batasan standarnya. Ya. Kalau untuk misalnya 1000 watt, maka kabel itu juga ada ukurannya. Tidak bisa kabel yang kecil yang dipasang. Harus kabel. So itu ada ketentuannya di kabel itu tertulis ya. Berapa kemampuan arus yang boleh lewat di kabel tersebut. Jadi kalau kabel tersebut yang lewat terlalu besar untuk standarnya, maka dia akan terbakar dan akan merah dan akan menimbulkan kebakaran. Jadi perlu diingat, kebakaran itu akibat apa? Overload, kelebihan beban. Jarang yang terjadi karena short circuit. Short circuit terjadi pada kendaraan-kendaraan biasanya. Kendaraan terbakar kan sering. Ada bus yang terbakar, ada mobil yang terbakar. Karena di short circuit di kendaraan itu terjadi karena adanya eksternal faktor. Kena akibat gesekan karena mobil itu jalan. Jadi ground pada mobil itu chassisnya itu sudah menjadi ground langsung. Jadi kabelnya satu lembar aja. Ya. Kalau untuk PLN kabelnya 2 minimal, masuk ke rumah itu 2. Ya, merah 1, hitam 1, ya. Positif dan negatif, ya. Suatu nanti mungkin kalau 3 berarti ada pembumiannya 1. Yang penting positif dan negatif, ya. Itu yang paling yang ketentuan yang biasa ya untuk kabel PLN. Oke, jadi ya overload tadi akibat short circuit tadi akibat kabel yang 2 ini bersentuhan seperti gambaran yang pertama tadi kelihatan bersentuhan dia, maka terjadi short circuit istilah. Short circuit itu berarti hubungannya pendek, ya. Belum sampai ke ujung sana ke lampu dia sudah kembali lagi dia mengalir, tapi hubungan pendek tadi akan terbakar, akan menimbulkan api. Ini akibat-akibat dari masalah penggunaan yang salah dari kabel-kabel sehingga panas begini dia terbakar. Ya, jadi hati-hati peralatan listrik ini dengan kondisi yang tidak sesuai dengan terlalu overload, terlalu beban berlebihan pada kabel listrik, maka cenderung akan terjadi kebakaran seperti ini. Dan ini bisa membunuh katanya. Ya. Ingat apa yang Anda telah pelajari dalam hal ini. Dan ini kebakaran seperti ini juga akibat dari terbakarnya akibat dari listrik. Pastikan ya voltase kerjanya sesuai dengan alat. Jadi sudah dibilang lagi tadi karena sering kejadian-kejadian yang mengabaikan hal ini itu maka diulang-ulang di sini. Maka mereka itu harus sesuai. Ini yang dimaksud dengan MCB ya. Yang di rumah-rumah ada kan untuk mengalirkan ini ke tempat-tempat tertentu dan kalau terjadi arus listrik berlebihan ya maka dia akan diputusnya di sini ya. Kalau ada listrik berlebihan itu makanya namanya ini adalah contact breaker MCB ya, mini contact breaker akan putus maka di set lagi. Namun harus diperbaiki. Kenapa putus? Karena overload, tidak ada yang lain karena kelebihan beban. Oke, ada 13 hal precaution. Precaution itu ada 13 hal yang penting dipahamin untuk pencegahan terjadinya kebakaran, terjadinya bahaya listrik.
Jangan jalankan peralatan alat listrik kecuali Anda sudah terlatih dengan benar. Terlatih itu sudah memahami betul alat listrik tersebut. Ya. So, alat listrik ini bisa saja yang dipakai oleh ibu-ibu di dapur, ya, mixer, blender, ya, ada kompor listrik lagi, ada microwave, ya. Pastikan kabel-kabelnya itu aman dan jangan semudahnya kita memegangnya kabel-kabel. Apalagi kabel itu sudah terkupas. Jadi ini aja pertama dulu yang penting, jangan dioperasikan peralatan listrik kecuali Anda sudah terlatih dengan benar. Terlatih itu dengan sudah mengetahui masalahnya. Ya. Suatu yang kedua apa? Menggunakan listrik di tempat yang luas dan awas. Jangan dengan orang di sekitar dan awas dengan orang di sekitarnya. Mungkin ada anak-anak atau apa, itu perhatikan kalau di rumah. Ya. Sudah itu bekerja di ketinggian, menggunakan keranjang atau kantong untuk mengangkatnya. Jangan dipegang sambil naik tangga. Ya. Itu sudah melakukan bahaya itu sudah. Naik tangga sambil memegang. Kalau naik tangga, orang harus tangannya bebas dari memegang sesuatu. Karena dari naik tangga itu ada prosedurnya, itu ada 3-point aspect, kalau salah. 3 point. 3 point, 3 titik. Kalau tidak tangan 2 yang bekerja, kaki yang 2. Kalau tidak kaki yang 2, tangan yang 2. Itulah progres orang naik tangga. Pasti saudara paham itu. Tapi namun banyak aja orang mencoba sambil memegang sesuatu, dia naik tangga. Naik tangga monyet itu ya yang saya maksud di sini. Coba bayangkan aja apa yang terjadi. Jadi yang keempat apa? Pergunakan kotak peralatan kalau membawa yang tajam, jangan dikantongin. Ya. Sudah itu laporkan alat yang rusak. Alat listrik yang rusak itu harus dilaporkan secepatnya. Yang keenam apa? Bawa alat listrik yang dengan hati-hati, ya, jangan ditenteng pada kabelnya. Soal sering ditenteng pada kabelnya, mau enaknya saja, tidak mau dia memegang alatnya tersebut, alat tersebut. Setelah itu apalagi yang ketujuh, periksa kondisi cuaca kalau bekerja di luar dengan menggunakan alat listrik. Ya. Kenapa? So, kemungkinan hari mau hujan, kerja tanggung, langsung dipaksakan juga, hujan jatuh dipaksakan juga, buru-buru diselesaikan, tahu-tahu ada yang rusak, ada yang listrik kabelnya atau isolasinya yang sudah pecah. Ya, kalau itu terjadi, sudah bahaya. Suatu do not play, suatu jangan main-main. Jangan main-mainkan dengan tangan bila bekerja dengan alat listrik. Jadi untuk main-main jangan dihindarin. Ya. Yang kesembilan apa? Peralatan angin bertekanan, ini pneumatik. Kadang-kadang ada angin bor atau gerinda pakai angin. Ya. Angin ini jangan disemprotkan ke orang atau ke diri kita sendiri untuk membersihkan badan. Ya. Itu berbahaya kali. Yang ke-10 apa? Bersihkan area ruang kerja Anda dan peralatan sebelum meninggalkan tempat kerja. Sudah itu bila menggunakan peralatan bertenaga, ya, jangan tinggalkan begitu saja. Ya, harus hati-hati. Yang ke-12 apa? Peralatan bertenaga listrik harus diinsulasi. Ya. Harus diinsulasi listriknya dengan double dengan pembumian yang benar. Jadi pastikan ada pembumiannya. Mana kabel apa? Plug ini kan ada 3 apanya? Ada 3 poinnya. Maka perlu dipastikan ini berfungsi sebagai grounding. Yang ke-13 apa? Alat atau peralatan bertenaga listrik kalau diperbaiki harus oleh orang yang mengerti, oleh orang yang qualified. Oke. Ini apa yang kita lihat? Ini aliran listrik dari sumbernya, ini 120. Kalau di Jepang ini 120 ya, kalau di Indonesia 220. Volt ampere current ya. Current itu arus, volt ampere ini sama dengan watt ya. Sama dengan voltase. Volt ampere itu ampere apa? Watt voltase ya, tegangan 120. Ini belum dipasang, belum di on kan, belum di apa namanya ini, belum dihubungkan, belum di on kan ya. Ini belum di on kan. Ini belum di on kan ya, 120 volt, 120 volt ampere. Ini belum di on kan.
Orang ini dengan happy dia pegang aja, dia aman aja, lampu juga belum nyala kan karena belum ada arus listrik di sini, ya. Sedangkan dia berdiri dan dia kakinya di ground, ya kan? Dan ini kembali lagi ini ke ground, ini normalnya begini dia, ke ground. Oke. Yang berikut apa? Jadi open circuit. Di sini nih dibilangkan saluran listrik masih terbuka, masih open dan bekerja sebagai saluran ke bumi sudah ada di sana terlihat ya. Tapi aman aja, listrik belum mengalir. Berikut apa? Pekerja menerima kesetrum listrik dari saluran listrik yang nyala. Waktu dinyalakan, ya terjadi hubungan ini dari 120 volt tadi, ya karena dia pegang di sini. Listrik ini sebenarnya tidak harus nyala dia, karena dia listrik ini sudah mengalir ke bumi dan langsung ke ini korslet, ini kesetrum listrik namanya nih orang nih gambarannya. Oke, ini yang bisa kita bahas selama 1 jam dengan waktu dan kesempatan untuk bertanya dan kita berusaha menjawab. Oke. Masih ada waktu setengah Oke, jam. baik Pak. Ini kebetulan ada beberapa yang nanya melalui grup chat ya. Ya, Mungkin bagus. biar ini langsung saja ke apa nih? Yang saya pilih dulu. Ini Pak Basuki Kurniawan ya. Silakan Pak Basuki untuk menanyakan langsung ke Pak Hirman. Ya, Pak Basuki Kurniawan ya. Iya. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Basuki. Ya, ini kan saya pernah menjumpai ada karyawan yang di tegangan tinggi, Pak ya. Itu dia itu tangannya itu kesetrum itu, Pak. Ya. Dengan jarak mungkin berapa sentimeter gitu. Dia padahal sudah pakai ini sarung tangan gitu loh. Ya. Nah, apakah pemilihan APD itu harus memperhatikan arch flash ini, flashnya itu Pak ya? Ya benar. Nah itu saya ingin tahu tentang kalkulasinya Pak, hubungannya arc flash itu sama dengan pemilihan APD-nya itu Pak. Yang pertama APD untuk orang listrik yang bekerja dengan listrik itu khusus ya, dia biasanya ada karet dan itu berfungsi sebagai isolasi. Itu yang penting dulu. Kita bisa tanyakan ke supplier apakah ini didesain sarung tangan ini untuk pekerja listrik, ya itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau dia bekerja dengan listrik, dia itu ini untuk mencegah nih ya supaya jangan terjadi lagi, dia harus mematikan di lockdown, di lockout, di lockout dan take out itu aliran listrik, sehingga dia tuh bekerja pada kondisi di mana listrik nggak ada sama sekali. Namun kadang-kadang kan ada tuntutan listrik nggak boleh dimatikan, tapi orangnya harus bekerja. Maka ini pertama dia orangnya itu benar-benar sudah ahli dan peralatannya benar-benar bagus ya. Dan itu satu-satunya cara dan dia mengerjakan itu harus berdasarkan SOP standar operating prosedur yang pas sehingga dia aman terhadap bahaya sentuh langsung gitu. Oke, yang tanya lagi apa Pak tambahannya? Itu pas pekerjaan itu dia nggak menyentuh Pak, masih ada jarak berapa senti itu. Tapi dia akhirnya tersetrum di situ dan akhirnya luka bakar itu. Oh, gini. Begini, voltase listrik ya, voltase listrik ini dia kalau tinggi voltasenya dia loncat ya, dia akan loncat dia listrik itu. Itu maka contohnya begini aja sederhananya. Listrik dia akan meloncat dia pada jarak tertentu sesuai dengan tingginya voltase ya. Yang mudah untuk memahaminya begini. Mobil itu voltase awalnya dari baterai itu kan 12 volt, ya kan? Sedangkan di busi mungkin ada yang tidak tahu itu berapa volt yang di busi, sehingga meloncat dia di busi. Di busi itu kan api harus meloncat di sana, listrik itu harus meloncat dari sana. Kalau tidak akan bisa dia membakar. Tidak tangan tadi pembakaran pada mesin. Untuk membuat dia terjadi loncatan ya, voltase tadi dirubah oleh namanya itu coil. Coil itu gulungan kawat. 2 kawat gulungan dengan berbeda panjang dan besarnya. Maka dari 12 volt di baterai itu berubah menjadi 18.000 atau 20.000 volt. Maka listrik tadi bisa melompat dia di ujung busi tadi. Ya mungkin hampir semua dari kita ini sudah ngerti dalam bahwa busi itu perlu apinya
menjadi hijau atau biru gitu ya. Kalau hanya merah berarti voltasenya belum cukup sampai 18.000 atau 20.000 volt. Jadi kemungkinan kawan ini dia tidak bersentuhan tapi masih disengat listrik, voltase yang didekatinya tuh cukup besar, sudah itu tangannya itu resistennya tuh terlalu kecil, ya, resisten terlalu kecil. Jadi enak listrik ngalirnya gitu, loncat ke sana ke tangannya. Ini analisa saya. Begitu Pak kira-kira. Berarti tanpa ada perantara konduktor Pak ya, antara tangan dengan tadi. Ya benar, tidak perlu ada konduktor nyata. Ya dia akan loncat di listrik itu. Itu maka listrik yang ribuan, yang ratusan, yang ribuan volt yang di tiang-tiang besar yang di tengah hutan itu kan, itu ada jaraknya itu. Misalnya berapa kalau 50 cm itu misalnya berapa ribu watt. Nanti saya kirim daftarnya nanti di apa? Di grup ya, supaya jaraknya itu tetap sangat mempengaruhi dari nilai voltasenya. Kadang-kadang contohnya begini juga ya. Kalau hari hujan ya, itu dari kabel ke kabel itu bisa loncat listrik gitu. Kelihatan itu di tiang-tiang listrik. Saya sering itu di Balikpapan ada tempat tontonan, tempat saya ngajar bahasa Inggris dulu. Di depannya tuh, di depan rumah itu ada, di depan tempat belajar bahasa Inggris itu kalau malam hari hujan, itu jadi tontonan ramai-ramai itu. Bahwa kelihatan api itu meloncat dari kabel listrik ke kabel berikutnya. Itu mungkin yang terjadi dengan teman tadi. Yang perlu dipahami itu voltase itu loncat dia gitu. Listrik loncat akibat voltase tinggi. Ya. Terus mungkin untuk melanjutkan pertanyaan tadi itu kan kira-kira APD apa yang cocok untuk hal-hal semacam itu, Pak? Kalau APD-nya seperti yang saya bilang tadi sudah standar bahwa untuk orang yang bekerja pada listrik itu kabel apanya tuh sarung tangannya itu karet ya, karetnya tapi pada batas tertentu juga nggak bisa tahan ya. Ini tergantung betul dengan voltasenya. Berapa voltase yang dihadapinya, yang dipegangnya. Kemungkinan lebih dari 1000 watt, 1000. Jadi bukan sekedar 220 yang di rumah ini. Kalau di rumah 220 di rumah ini kecil ini. Dia tidak akan loncat ya. Tapi kalau kena sentuhan langsung, nah ini berbahaya. Apalagi badan kita tahanannya kan kecil tadi. So listrik akan mengalir pada konduktor atau pada konduktor yang tahanannya kecil. Gitu. Kita menggunakan sarung tangan karet itu gunanya untuk memperbesar tahanan kita, tahanan antara tangan kita dengan dengan arus listrik. Oke. Mungkin seperti itu Pak Basuki. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Basuki? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Hunuzul Sandria ya. Silakan langsung tanyakan saja ke Pak Herman. Boleh ditampilkan videonya. Ya. Hunuzul Sandria. Ya. Ini Mbak atau Sista atau Bro nih? Iya. Mana yang penanya? Halo Pak Herman. Oh iya, silakan. Wajahnya videonya tidak dijalankan kah? Iya, mohon maaf ini lagi nggak bisa ditampilkan nih Pak. Ya, baik. Ini saya Pak, ini ada titipan teman juga yang kerja di elektrika. Ya, oke. Mau nanya perbedaan apa grounding dengan penangkal petir ini apa ya perbedaannya Pak ya? Oh, begini. Grounding maksudnya penangkal petir itu adalah bagian dari sistem grounding untuk mengalirkan sambaran petir yang berupa listrik tegangan tinggi dan ampere yang dengan beban dengan daya yang besar untuk menuju bumi. Jadi dia tidak singgah di bangunan, tidak singgah dia di daerah di bagian-bagian yang tidak harus listrik lewat di sana. Jadi petir itu penangkal petir itu sarana yang fasilitas yang kita sediakan untuk mengalirnya petir tadi. Petir namanya petir. Jadi kalau disediakan fasilitas untuk dia mengalir dengan tahanannya paling besar, tahanan itu 5, ya berarti kecil betul itu tahanannya. Maka dia plong, dia akan lewat di penangkal petir ini. Penangkal petir ini terdiri dari 3 bagian. Yang penting ada
ada point air pointed air kan maksudnya di puncak di ujung yang runcing ya itu biasanya terdiri dari batang tembaga dengan ukuran itu berapa, saya enggak ingat saya, tapi sekitar mungkin pikiran saya mungkin sekitar 1 cm atau 2 cm diameter dari tembaga itu yang runcing ditaruh. Setelah itu pakai konduktor yang ukurannya juga khusus, terus di samping bangunan itu ditempelkan kan, terus mengalir suatu sampai ke bawah, nanti dipasangkan hubungan dengan apa, dengan rod apa namanya ini, electrolytic rod apa itu lupa lagi saya. Jadi batang ini ditancap terus ke bawah sampai tahannya itu diukur dengan ohms meter itu sampai 5 atau 6 aja. So kalau tanpa mencapai tahanan yang kecil itu malah berbahaya, bisa dia menyebar kemana-mana aliran listrik yang ditangkap dari atas tadi. Ya. Sedikit Pak, kalau aplikasinya ke apa ya? Ke konstruksi apa ya? Apa? Aplikasinya itu ada ya Pak ya? Iya, sudah jelas. Kan penangkap petir itu kan bisa kita lihat kadang-kadang. Jadi kalau di bangunan-bangunan yang tinggi, ya, ini terancam, ya, punya potensi kali akan disambar petir. Ya. Maka ditaruhlah karena itu penangkap petir. Penangkap petir yang seperti saya bilang tadi, berupa batang rod yang untuk aerial apa, lupa lagi namanya saya, yang runcing ya, ditaruh di atas atap yang paling tinggi. Nah, itu dihubungkan pakai kabel, terus ke bawah, nanti di bawah nanti pakai batang lagi yang ditancap ke tanah langsung, dan diukur tahanannya. Nah, tahanan itu tidak boleh lebih dari 6 ohms kalau tidak salah saya. Jadi, ini fasilitas di mana listrik dari petir tadi melalui situ, dia tidak singgah di rumah. Itu fungsinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Oke. Ya, terima kasih Pak Herman. Mungkin terkait basic electrical safety ini mungkin ada sesi selanjutnya Pak ya, karena masih mungkin panjang Pak terkait elektrik. Ya, terus terang ya Pak, mengenai listrik ini kan pengenalan awal aja, 1 jam lebih kurang ya. Sebenarnya materi ini saya senang membahasnya, cuma kan waktunya tuh ya kita dibatasin paling banyak tuh sekarang seperti ini 1,5 jam. Jadi yang inti-inti aja dulu, pengenalan aja dulu bahaya listrik mana yang harus dihindarin. Sekarang kan sudah dijelaskan mengenai penggunaan listrik bagi orang yang tidak non-electrician. Non-electrician itu bukan orang ahli listrik. Sebab untuk menjadi certified electrician yang sertifikasi dari Menaker ya, itu minimal pelatihannya tidak salah 4 hari kalau tidak salah. Ya. Sudah itu kalau menjadi ahli K3 listrik ya, itu 13 hari pelatihannya. Saya mengajar listrik kenapa? Karena saya juga sudah ahli apa nih, TOT listrik saya. Ya, saya dapatkan mungkin sudah 2 tahun yang lalu tidak salah. Jadi saya certified untuk training of trainer sebagai AK3 listrik. Ya. Oke. Ya Pak, baik Pak. 13 hari dulu pelatihannya itu Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak Herman. Kalau untuk sebagai teknisian listrik, ahli. Masih ada 10 menit? Ya. Ini Mbak Nur Kumaria. Ya, mungkin nanti kita bisa melanjutkan apa namanya? Ada yang mau bertanya, Mbak? Menu listrik ini ya ke depan. Oke, Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin kita selesaikan dulu ya. Sedikit aja Pak, sebenarnya pengalaman saya waktu di Gujir Bogor itu Gujir ya. kan betul terkait dengan petir ya, instalasi petir, kemudian ada grounding. Bak groundingnya itu kan kadang-kadang suka rusak ya Pak. Ya. Harusnya kan dia disalurkan untuk kemudian ditanam di bawah di grounding, dan itu tidak boleh muncul jadi bunga listrik. Ya. Ya. Nah, masalahnya groundingnya bermasalah. Sehingga bunga-bunga listrik itu kemudian muncullah di permukaan, dan daerah itu adalah daerah di mana orang banyak, sebetulnya itu bukan daerah lalu lalang. Jadi kayak taman di belakang gitu ya, ada jalan sendiri. Yang menarik buat saya adalah beberapa terakhir banyak karyawan wanita yang mengalami keguguran atau bahkan yang menstruasi mengalami pendarahan.
Nah, yang tertarik dalam saya, apakah ada reaksinya apabila seseorang menginjak atau terkena bunga listrik terhadap fisik gitu, Oke, terhadap tubuh. Dan lalu seberapa sering, lalu kalau misalnya sudah ada bunga listrik, itu kan tidak semua orang bisa baca ya Pak, ada tidaknya dia bunga listrik di apa sih, di tanah tersebut, di daratan tersebut gitu. Ini yang masih ada di kepala saya. Karena tidak semua orang bisa mengukur ada tidaknya bunga listrik atau percikan listrik di landasan tersebut. oke. Sebenarnya gini, kalau listrik bertegangan tinggi yang ribuan volt itu ya, dia akan mengandung kemagnetan dia, ya apa nama istilahnya tuh. Sehingga orang yang berada di bawah kita itu akan dipengaruhi pada jarak tertentu, bisa dipengaruhi dia, ya. Dan itu sebenarnya bisa diukur itu. Kita dilaporkan ke Depnaker, ada alat ukurnya untuk mengetahui bahwa ada daya listrik yang mempengaruhi, ada medan magnet listrik yang ada di sana itu akan mempengaruhi kesehatan manusia. Tapi ada batas-batasnya juga ya, enggak langsung kita tuduh begitu. Ya itu bisa diukur, bisa diketahui itu kalau benar. Sudah itu tadi dibilang ada kabel grounding untuk penangkal petir. Itu penangkal petirnya harus sekali setahun harus diinspeksi, diketahui kemampuan resistennya. Soal resistennya kalau melebihi dari 5 atau 6 itu harus dibuka lagi itu sambungan-sambungannya itu dibersihin ya, karena dia dari kabel ke rodnya, ke rod batang yang ditanam itu digabung, disambung dengan dengan baut ya. Dan itu kadang-kadang dia terjadi pengkaratan, maka dia tuh tidak terhubung dengan benar, dan itu harus dirapikan lagi. Itu minimal kalau tidak salah sekali setahun harus diinspeksi oleh badan yang sudah certified, yang sudah ada izin untuk melakukan itu. Sering itu dilakukan orang minimal sekali setahun. Jadi harus diinspeksi itu, Mbak. Oke. Ya, mungkin ada 2 penanya lagi Pak ini, yang via grup chat. Ya, yang pertama dari Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Halo, Pak Dedi. Iya, Ya. Pak Herman, terima kasih Pak. Ya. Diberikan kesempatan untuk belajar dengan Bapak, luar biasa. Ini. Iya Pak, terkait dengan conference space Pak, tentunya Bapak lebih banyak pengalaman nih di tambang dan oil and gas ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak gimana tuh? Kan kita kadang kalau di conference space itu selalu butuh penerangan tuh Pak ya, untuk pekerjaan biar juga aman di dalam. Nah, tentunya ada persyaratan tertentu yang harus kita sepakati Pak di sana, standar-standar. Mohon diberikan pengarahan Pak Herman. Matur sembah nuwun Pak. Oke, terima kasih. Untuk confined space, kadang-kadang orang bekerja di confined space itu terpaksa harus dilakukan. Yang pertama, kalau untuk keselamatan ya, itu harus disiapkan permit to work-nya dulu. Semua confined space itu banyak, bahayanya banyak ya, risikonya juga fatal. Pertama, bahayanya itu adalah ada 3 unsur yang harus kita ketahui dulu. Misalnya kekurangan oksigen di dalamnya, suatu mungkin gas metan, gas yang mudah meledak ya, 2. Yang ketiga yaitu gas karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas CO yang sangat beracun ya, atau H2S juga. Apa namanya H2S itu gas belerang ya. Hidrogen sulfide. Pokoknya gas belerang. Maka harus dideteksi dulu ya, apa saja gas atau unsur yang perlu dibenarin dalam itu. Maka kadang-kadang dikasih ventilator, dimasukkan udara ke dalamnya. Sudah itu di work permit ya, untuk masuk itu sudah harus jelas ya, apa yang akan dilakukan. Dan termasuk juga mungkin kita memerlukan penerangan di dalam itu ya, kita mungkin perlu potable light itu maksimum voltasenya itu harus dirubah menjadi 50 voltase, dan sudah itu sifatnya itu juga pakai pakai catch ya. Kalau bisa dipakai itu yang dinyalakan pakai baterai, tapi kalau pakai portable listrik yang voltase itu 50 yang diizinkan cuma boleh voltasenya. Jadi pakai trafo yang sifatnya itu step down, yang dari 220 diturunkan menjadi 50 volt. Begitu. AC DC Pak ya, sama ya, standar seperti itu ya.
Artinya Pada umumnya ya kalau 50 volt itu apa listrik AC kan, alat PLN kan. Tapi kalau mau pakai DC itu biasanya senter ya, flashlight itu ada yang sifatnya tuh apa istilahnya tuh proof, tahan terhadap hal-hal yang apa. Jadi dibikin terus benar-benar rigid. Kalau senter yang seperti itu bisa dipasang, ada terpasang di apa namanya ini, di topi ya. Ini sangat rigidnya, bisa dibanting itu dia nggak rusak, nggak apa-apa aja. Yang berbahaya kali kan jangan terjadi pecah bola lampunya, itu akan bisa menimbulkan kebakaran. Sebab confined space itu sangat serius. Apalagi confined space berupa tangki bekas bahan bakar ya, kena ada perbaikan di dalamnya atau pernah pembersihan. Saya pernah memberikan pelatihan itu di Kovac Koja ya, di tank farms itu yang berapa puluh besar. Itu di sana itu ya benar-benar kalau pembersihan itu minimal sekali 5 tahun katanya tuh harus dibersihkan karena terjadi endapan. Itu bahayanya benar-benar serius itu. Di permit work dibikin, sudah itu tadi lampu yang digunakan dalamnya itu benar-benar kecil, wattnya itu 50 volt ya. Voltnya itu harus kecil 50. Dan harus harus dites semuanya gas-gas yang di dalam itu. Suatu dikasih ventilator itu memasukkan udara segar ke dalam, suatu masuk ke dalam, nah ada yang keluar gitu, dan diukur terus dan buat prosedurnya yang benar-benar ketat ya. Prosedur bagaimana memastikan confined space itu aman dari kemungkinan yang tadi, yang kemungkinan bahaya potensi yang saya sebutkan tadi. Begitu Pak. Oke, siap Pak. Ya, confined space saya sering ngajar kok. Di Koja itu 2 kali kami, dan berapa orang, mungkin ada sekitar 2 kali 40-an orang ada mungkin. Ya. Sudah itu di Kalimantan, di Balikpapan, ya, di tempat-tempat di Palaran juga pernah sering. Ya, bagus itu Pak. Itu yang penting kita sudah mengenali bahaya confined space. Ya, Bapak sudah mengenali bahaya confined space, itu sudah modal tuh. Kita sekarang menerapkan risikonya sudah tahu kita, dan menerapkan kontrol yang sesuai. Itu seperti yang saya bilang tadi, prosedur yang jelas. Prosedur yang jelas akan menuntut kita apa yang harus disediakan. Jadi apapun kegiatan pekerjaan ya harus ada prosedurnya dulu. Dari prosedur ini kita akan tahu JSA-nya, job safety analysis-nya. Kalau sudah tahu job safety analysis-nya, kita akan tahu apa yang diperlukan kontrol yang sesuai untuk SOP pekerjaan yang kita bikin tadi. Itu aja urutannya sebenarnya. So, yang pertama itu ada pekerjaan, ya, berupa kegiatan. Dari pekerjaan atau kegiatan ini harus ada SOP-nya. SOP apa itu? Adalah langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut. Dari langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut itu harus ada analisa satu-satu langkah ini mana yang berbahaya. Ya, kalau ini berbahaya itu apa risikonya? Kalau tahu kita ini risikonya nih begini ya, apa kontrolnya? Nah, ini kontrol, menetapkan kontrol ini yang tidak sederhana gitu ya, gitu. Kalau kita terapkan kontrol yang cocok, yang sebenarnya, insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Begitu Pak. Oke. Baik, seperti itu Pak Dedi ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Surya Atmaja, mungkin silahkan langsung untuk bertanya Pak. Oke, selamat sore Pak Herman. Ya, sore Pak Surya. Gini Pak Herman, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana proses pengiriman listrik itu ya sampai ke perkantoran, perumahan ya Pak ya. Ya. Jadi saya ingin menanyakan, karena kegiatan kita dulu pernah berada di bawah, kalau di istilahnya kalau tempat kami power line Pak ya, di bawah kabel listrik. Jadi saya ingin menanyakan, kalau saya menggunakan alat pada saat bekerja di bawah kabel listrik yang bertegangan tinggi, itu berapa ya jarak aman kita Pak? Misalnya saya di 220 kV lah misalnya Pak, berapa jarak amannya Pak untuk alat kita itu? Nanti sekali pendaftarnya, saya kurang hafal semasa. Dia jaraknya nanti kalau sekian voltase, ya. Jaraknya itu 50 cm. Sekian voltasenya, misalnya jaraknya itu 1 meter. Itu ada nanti itu daftarnya. Di puil juga ya, di puil. Di puil ya. Ya. Karena kalau di daerah saya sendiri dulu waktu saya bekerja 0 sampai 50 kV itu kan jarak amannya 3 feet ya Pak ya, atau 10 meter. Ya, nah, itu apakah ada standar dari peraturan daerahnya Pak atau perundang-undangannya Pak?
Dia berdasarkan PUIL, Pak. PUIL Will itu, ya. ya PUIL itu persyaratan umum instalasi listrik. Istirahat. Oh gitu. Kalau Iya, iya. nanti begini, saya minta Pak Asif nanti dimasukkan ke ke grup, ya akan Ya. saya kirimkan PUIL nanti, ya berupa PDF. Oke, Kalau di print, dia berupa PDF kan kecil aja sebenarnya kan. Kalau di print bisa tebalnya 10 cm mungkin. Ya, baik. Oke Jadi Pak. saya masukkan di grup nanti. PUIL ya, PUIL. Persyaratan umum instalasi listrik. Persyaratan Ini Oke Pak. instalasi listrik. Baik. persyaratan umum. Nah, syarat itu namanya sama dengan rukun ya. Rukun yang amannya. Kalau tidak dilakukan yang rukun ini, yang aman ini, ya tunggu aja listrik itu akan bisa membuat celaka. Jadi Silakan ya. persyaratan umum instalasi listrik. Kalau ada kontrak ya, misalnya ada kontrak, misalnya kita orang safety ya, perusahaan kita mau bikin suatu bangunan baru ya, maka kita perlu instalasi listrik kan. Instalasi itu instalator namanya kan, itu harus ada izin sertifikasi dari pemerintah, izin dari pemerintah terus ada kita pastikan dia punya suatu kan orang-orang listriknya itu harus yang sudah certified mengenai listrik, ngerti listrik. Sudah itu nanti bunyi kontraknya itu ya, itu kita pertama ke PUIL. Misalnya berapa gedung ini akan dipergunakan, berapa watt. Misalnya kita menggunakan gedung ini taruh misalnya 20.000 watt ya gedungnya, atau 50.000 watt gedungnya kan, bisa dibatasin untuk 1.000 watt, 1.000 watt, itu dibatasin dengan menggunakan screen yang 5.000, 5.000, 5.000, tergantung apa kita itu semua dan kabelnya berapa besar, distribusi awalnya berapa diameter ya, diameter sebenarnya berapa yang ditetapkan itu di PUIL ada semua. Jadi nanti kalau misalnya dengan bahwa dia juga berpedoman ke PUIL, kita bisa melihat, kita sebagai orang safety bisa melihat sesuai enggak dengan PUIL apa yang dipasangnya gitu. Soalnya kalau material yang tinggi yang besar itu dengan yang kecil itu harganya kan berbeda. Kadang-kadang kontraktor nih mau mendapatkan untung besar, yang harusnya dipasang yang cukup dikuranginnya untuk mendapatkan harga yang lebih kecil. Jadi orang safety di sana itu harus paham betul dengan PUIL. Nggak perlu jadi orang insinyur listrik ya, tapi PUIL itu sederhana kalau mau membacanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, mungkin kalau di grup chat Zoom ini sudah selesai, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Kita akhiri Pak ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu dari Bapak Herman, bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman. Sampai